Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali tafsir surat Al-Buruj. Tafsir surat Al-Buruj fi juz'il amma atau fi juz'is 30, di juz amma ataupun juz 30 min kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil allafahu Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Baik. Kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Buruj ini di ayat yang ke-10 sampai 22. Yang sudah kita bacakan ayat-ayatnya ataupun dari ayat 10 sampai akhir ya. Sampai akhir ayat atau sampai akhir surat ini sampai di ayat 22. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Seterusnya sampai di firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz, sampai akhir ayat. Dan beberapa makna kalimat sudah kita bacakan di pertemuan terakhir serta beberapa pembahasan seputar ayat-ayat ini dengan metode tanya jawab. Ya, dengan metode tanya jawab yang ditempuh oleh penulis dalam kitab tafsirnya ini, At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Nah, yang berikutnya yang punya kitab mungkin bisa dilihat kitab saya di halaman 238. Ya, sampai di sini terakhir kemarin penjelasan ataupun yang telah kita baca. Ini terakhir beliau menyertakan banyak dalil serta hadis yang berkenaan dengan bab taubah maftuh. Bahwasanya pintu taubat itu terbuka selebar-lebarnya bagi setiap pelaku kejahatan, pelaku kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, kesesatan dan yang semisalnya. Tetap Allah Tabaraka wa Ta'ala menawarkan kepada mereka pintu taubat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membuka selebar-lebarnya kepada hamba-hambanya yang masih mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama nyawa belum sampai di kerongkongan, selama belum tertimpa kematian, selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah Ta'ala akan terima taubat seorang hamba. Baik. Berikutnya, pertanyaan kata beliau, waddih al-murada bi'adabi jahannama wa 'adabil hariqi al-madhkuraini fi qawlihi ta'ala falahum 'adabu jahannam wa lahum 'adabul hariq. Coba jelaskan maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di ayat yang ke-10 surat Al-Buruj. Di sana disebutkan falahum 'adabu jahannam wa lahum 'adabul hariq. Ada dua azab. Disebutkan di sini dzukira adabani. Disebutkan ada dua azab di sini. Apa yang dimaksud dengan azab jahannam? Apa yang dimaksud dengan azab al-hariq? Apakah sama ataukah memiliki makna yang berbeda? Jelas? Itu disebutkan berbarengan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan fitnahnya orang-orang kafir ashabul ukhdud ya terhadap orang-orang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu
falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Nah, kata beliau jelaskan makna kedua penyebutan azab itu. Al-jawab, kata beliau, dhahaba jumhurul ulama'i ila anna adab jahannama wa adab al-hariq kilahuma fil akhirah. Sejumlah ulama atau mayoritas para ulama memahami atau berpendapat bahwa azab jahannam dan azab al-hariq kedua-duanya itu di akhirat. Kedua-duanya itu akan menimpa mereka di akhirat. Baik itu azab jahannam ataupun azab al-hariq. Azab yang membakar. Ya. Kata haraqa, yakni membakar. Wa azabu jahannam halla bil kuffar li kufrihim. Wa azabul hariq halla bihim li tahriqihimil mu'minin wal mu'minat. Wa hunaka azabun lil kufri wa huwa azabu jahannama wa azabun ala idza'il ibad wa huwa azabul hariq. Jadi setelah beliau menyebutkan bahwasanya sejumlah ulama atau mayoritas para ulama menyebutkan bahwa azab jahannam dan azab hariq kedua-duanya di akhirat, azab jahannam itu menimpa orang-orang kafir disebabkan kekufuran mereka. Sementara azab al-hariq, azab yang siksaan yang membakar tersebut itu akan menimpa mereka nanti juga di akhirat karena mereka telah membakar orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Litahriqihimil mu'minina wal mu'minat. Jadi double. Paham double ya? 2 kali lipat. Mereka dapat azab jahannam dan azab yang membakar, siksaan yang membakar. Karena dahulunya ketika di dunia mereka telah membakar orang-orang yang beriman. Menimpakan siksaan kepada orang-orang yang beriman dengan membakar mereka, maka mereka pun akan di azab di yaumil akhir, di hari akhirat dengan siksaan yang demikian. Mereka pun akan dibakar dengan api. Baik, fa hunaka adzabun lil kufr wa huwa adzabu jahannam. Dan di sana ada memang siksaan karena sebab kekufuran. Apa itu? Azab jahannam. Azab jahannam memang siksaan karena sebab kekufuran. Adapun azabul hariq karena mereka telah membakar orang-orang yang beriman ketika di dunia. Ini rincian dari sebagian atau dari jumhur ulama. Wa azabun ala idza'il ibad. Ataupun azab jahannam ini menimpa mereka ya karena mereka telah menimpakan gangguan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa adzabun hariq. Ya, dan itu juga merupakan bagian dari siksaan al-hariq. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaba fawqal adzab bima kanu yufsidun. Dalam surah An-Nahl ayat 88 sebagai penguatnya. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami akan tambahi kepada mereka siksaan di atas siksaan. Adzaban fawqal azab. Ini senada dengan ayat yang pernah kita bahas di surat An-Naba. Masih ingat ya? Ini merupakan ayat yang memang sangat menakutkan. Karena tidaklah mereka mendapatkan ziyadah tambahan bagi penduduk neraka, melainkan tambahannya berupa siksaan. Beda dengan ahlul jannah. Ya, beda dengan ahlul jannah. Nah, ya mungkin ada sebagian para ulama mengatakan ada sebagian penduduk neraka yang diringankan siksaannya. Bagaimana mereka berpendapat ya dari beberapa hadis Rasulullah yang menerangkan tentang pamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini siapa? Senantiasa membantu beliau semasa hidupnya tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Kalau bukan karena aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya niscaya dia tidak ya menimpa pamannya, maksudnya azab, karena azab yang atau siksaan bagi Abu Thalib disebutkan dipakaikan sendal di kedua kakinya, maka mendidih otaknya.
Padahal dalam hadis yang lain kita ketahui bahwasanya ini adalah seringan-ringannya siksaan di neraka. Sehingga sebagian ahlul ilmi berpendapat bahwa khusus Abu Thalib memang orang yang diringankan siksaannya di neraka, tapi tetap kekal. Ya, tetap kekal karena tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, mati dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam. Ya, fazuqu, kata Allah dalam surah Naba itu ya, fazuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakanlah, kata Allah, kami tidak akan memberikan tambahan kecuali siksaan. Ini senada dengan ini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adab. Orang-orang yang kafir menghalangi manusia dari jalan Allah, zidnahum, ini ziyadah, kami tambahi mereka siksaan fawqal azab, di atas siksaan. Jadi terus temperaturnya kah, atau mungkin bentuk panasnya, atau ya Allahu a'lam. Intinya adalah azab fawqal azab, bertambah berat, besar siksaannya. Wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Bima kanu yufsidun, disebabkan kerusakan yang telah mereka lakukan dahulu. Wa hunaka adzabun lil kufr, dan di sana ada siksaan karena kekufuran. Adzabun lis-saddi an sabilillah, ada siksaan khusus karena menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi hati-hati yang suka ngalang-halangi manusia dari jalan Allah. Banyak bentuknya. Ngalangi orang ngaji di masjid. Tidak boleh kajian di masjid misalnya. Tidak tahu alasannya, nggak ada. Tidak terima akal kan gitu ya. Tidak bisa, bukan karena sebuah mudarat. Nah, itu beda lagi. Ya mungkin tidak boleh, masjid harus ditutup. Kenapa? Ya karena lagi pandemi. Ini kan ada alasan. Tapi ini tidak boleh pengajian di masjid. Ya di demo. Sudah tutup, dibubarkan pengajiannya. Ini hati-hati. Walaupun bentuk-bentuk as-saddu an sabilillah ini banyak. Menghalangi manusia dari jalan Allah, ini bentuknya sangat banyak. Di antaranya adalah perbuatan orang-orang kafir. Mereka senantiasa berbuat dengan berbagai macam perbuatan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, agar manusia tidak masuk kepada jalan yang lurus, pada jalan Islam. Baik. Jadi kata beliau di sini, di sana ada siksaan khusus memang untuk kekufuran. Ada siksaan karena perbuatan saddu an sabilillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-12 dan 13. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana. Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana. Kalian ikut jalan kami aja, kata orang-orang kafir. Nah, gitu ya. Kalian ikut jalan kami aja. Wal nahmil khotoyakum, kami akan pikul dosa-dosa kalian. Nah, ini modelnya pemahaman-pemahaman yang menyimpangkan seperti itu. Membelai dan membuai pengikutnya supaya mau ngikut ngekor dengan kesesatannya. Caranya bagaimana? Dikasih jaminan. Kalau ikut kami, dosa-dosamu ditanggung. Sama pemimpin kami lah, sama tokoh kami. Oh begitu, iya. Bagaimana masuknya? Ya bayar sekian. Nah, itu cari duit namanya. Ya kan? Bayar sekian, nanti kamu dikasih sertifikat bebas dari siksa. Ya kan? Saya pernah ketemu di satu tempat ketika berdakwah di sana. Cukup jauh, masih daerah Kalimantan Timur sini ya. Daerah mana itu? Sebuku ya. Terus lagi tinggi. Nah, 1 jam lagi naik speedboat ya, 1 jam, lebih 1 jam naik kapal kayak speedboat. Ya di sana sudah di pedalaman gitu muncul pemahaman seperti itu. Ada yang bertanya, di sini ada seorang tokoh yang memberikan jaminan kepada pengikutnya terbebas dari api neraka. Ya, sertifikat masuk surga dijamin, terbebas dari api neraka diampuni dijamin. Ya, berapa harga sertifikatnya? Ya bervariasi, minimalnya seharga 2 juta, bisa 3 juta dan lebih, tergantung ekonomi orangnya. Ya, tergantung ekonomi dari masing-masing pengikutnya.
Nah, ini model-model orang kafir seperti itu, membuai pengikutnya dengan mengatakan kami jamin, kami tanggung, kami pikul khotoyakum. Ya, wal nahmil khotoyakum, kami yang akan pikul dosa-dosa kalian. Wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak akan mampu untuk memikul kesalahan-kesalahan mereka sedikit pun. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Padahal mereka nanti benar-benar akan memikul dosa mereka dan dosa bersama dosa-dosa mereka dan dosa orang lain bersama dosa mereka. Berlipat nanti tanggungan mereka. Tidak hanya memikul dosa mereka saja, mereka juga akan memikul dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan. 6. Wal yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftaru, dan mereka nanti pada hari kiamat benar-benar akan ditanya tentang iftira'nya mereka, tentang kedustaan yang telah mereka perbuat. Ya. Baik. Nah, ini dia keterangan yang menunjukkan bahwasanya adanya siksaan bagi kekufuran, adanya siksaan bagi orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ada siksaan khusus bagi para penyesat-penyesat umat, seperti nasihatnya Umar bin Khattab yang kita sampaikan di kajian Mausu'ah Manahi Syariah, ya, masih ingat ya? Ada 3 hal yang dikhawatirkan yang merusak umat, kata Umar bin Khattab. Salah satunya apa? Hukmul a'immatil mudillin, keputusan hukum dari para penguasa-penguasa atau tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nah, ini merusak. Ya, yahdimul ummah, yahdimul Islam, yang akan menghancurkan umat atau menghancurkan Islam. Baik. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama yang lain mengatakan waqila innal hariqa ismun min asma'in nar kasa'ir. Ada yang mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa makna al-hariq, adzabul hariq. Al-hariq ini adalah sebuah nama dari jenis-jenis penamaan api. Sebagaimana as-sa'ir. Dalam beberapa ayat akan antum dapati kalimat as-sa'ir. Nah, ini merupakan min asma'in nar, jenis-jenis api. Terkadang kita dapati di dalam bahasa Arab memang ada penamaan ataupun penyebutan yang bermacam-macam. Ya, dari satu zat lah, dari sesuatu, dari satu zat ataupun dari satu perbuatan. Sama seperti dalam pembahasan fikih. Masalah kentut itu kan dibedakan dari, ya, penamaannya beda. Dortoh ataupun durot dengan, kalau dortoh atau durot dia kan sifat kentutnya yang bersuara keras, meledak. Ya, kalau dia halus, yang tidak didengar tapi buat orang pingsan, apa namanya? Masih ingat nih santri? Apa? Lupa. Yang dari Abu Hurairah. Siapa masih ingat? Itulah. Apa penamaan buang angin yang enggak terdengar suaranya? Fusa, ya. Nah, kan gitu. Ada yang dar kan gitu. Begitu bahasa Arab, kadang seperti itu. Penamaannya banyak. Nah, sebagaimana ini an-nar, penamaan-penamaannya itu diantaranya sa'ir, hariq, dan yang lainnya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Waqila, ada yang mengatakan innahum yu'adzabuna fi jahannama bizamharir, thumma yu'adzabuna bi'adabil hariq. Fal awwalu adzabun bibardiha wa tsani adzabun biharriha. Ada yang mengatakan pula bahwa penyebutan adzabul jahannam dan adzabul hariq, bahwasanya mereka nanti disiksa di dalam neraka jahannam dengan, ya, syiddatul bard. Zamharir ini syiddatul bard, dingin yang mematikan, yang menyiksa. Zamharir itu suasana cuaca yang dingin yang sangat syiddatul bard. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya makna jahannam, maksudnya di neraka jahannam mereka akan disiksa dengan dingin yang bersangatan, sangat dingin sekali. Tsumma yu'adzabuna bi'adzabil hariq. Kemudian setelah mereka ditimpa siksaan yang dingin sekali, tiba-tiba dibakar. Itu gimana rasanya, ya? Ya sakit lah. Ya, dingin. Tersiksa enggak dengan dingin? Bisa, ya. Dingin itu bisa.
menyiksa juga kalau sangat gitu ya, sangat syadidah, bardah syadidah itu akan sangat menyiksa. Nah, itu sebagian pendapat para ulama bahwasanya perbedaan azab jahannam, azabul hariq, maksudnya azab jahannam, di neraka jahannam mereka ditimpa dengan zamharir, ya, dengan suasana ataupun cuaca yang sangat dingin sekali, yang sangat menyiksa mereka, karena itu siksaan, azab jahannam, siksaan untuk mereka. Setelah itu baru mereka dibakar dengan azab al-hariq. Wallahu a'lam. Bainama dhahaba fariqun minal ulama'i ila anna azab jahannam fil akhirah wa azab al-hariq innama halla biha ula'il kuffar fid dunya. Ada pula sejumlah para ulama berpendapat bahwa siksaan jahannam maksudnya di akhirat. Sementara siksaan al-hariq itu menimpa mereka orang-orang kafir di dunia. Nah, mereka pisah. Adzabun falahum adzabu jahannam yakni fil akhirah. Ya, walahum adzabul hariq yakni fid dunya. Ada yang memisah demikian. Wadzalika annahum ala haddi qauli ashabi hadzal ra'yi ba'da an harraqul mu'minina wal mu'minat fin nar allati awqaduha wa ash'aluha fil akhadid tatayaratin nar ilaihim ay ila haula'il kuffar alladzina kanu qu'udan yastami'una biladzatin nadhari ilal mu'minina wa hum yu'adzabuna fa ahraqathum wallahu a'lam. Menurut pendapat ini, ya ini yang memiliki pendapat seperti ini, bahwa azab jahannam itu di akhirat, azab al-hariq itu di dunia, kata mereka begini, yakni ashabul ukhdud setelah melakukan pembakaran kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dengan api yang mereka nyalakan, ya, kemudian mereka lemparkan ke dalam api tersebut. Nah, api itu tiba-tiba berterbangan, kata mereka. Api tersebut tiba-tiba berterbangan. Dikarenakan mereka orang-orang kafir pada waktu itu kan duduk-duduk di dekat api tersebut. Ya. Kanu qu'udan yastamti'una, bukan yastami'una ya. Yastamti'una bilazzatin nazar. Ya, istimta' maksudnya di sini mereka bersenang-senang, merasa gembira menyaksikan sambil duduk-duduk, seperti tafsir yang udah berlalu yang kita jelaskan, mereka jadikan sebagai tontonan bareng. Nah, ketika mereka membakar orang-orang beriman, pada waktu itu api itu berterbangan. Ya, kembali kepada mereka sehingga membakar mereka. Nah, itu sebagai siksaan di dunia. Adapun nanti di akhirat mereka tetap dapat siksaan seperti itu ataupun siksaan jahannam. Nah, ini penjelasan dari beberapa ataupun sejumlah ulama yang punya perbedaan satu dan yang lainnya. Intinya di sini para ulama melihat adanya azab yang berbeda dari pemisahan antara azab jahannam dan azab al-hariq dengan beberapa tafsiran yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Jelas ya? Nah, berikutnya soal masalah yang berikutnya kata beliau dari ayat-ayat surah Al-Burud di ayat 11 atau 10 sampai 22 tentang masalah al-mukrah, seorang yang dipaksa. Ya, karena berkaitan dalam kisah ghulam, itu ada orang yang dipaksa ya, dipaksa untuk berbuat kekufuran. Pertanyaannya, al-mukrahu ala talaffudhi bi kalimatil kufri halil aula lahu ayyasbira walau adda as-sabru ila al-qatli amil aula ayyatakallama bi kalimatil kufr. Jadi pertanyaannya begini, seorang yang dipaksa, seorang mukrah, seorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, apakah lebih utama baginya sabar? Ya, dalam artian dia tidak mau sedikit pun mengucapkan kalimat kufur tersebut, kalimat yang dia dipaksa untuk mengucapkannya. Manakah yang lebih aula baginya? Apakah dia tetap bersabar walaupun kesabaran itu mengharuskan dia dibunuh? Ataukah yang lebih utama dia mengucapkan kalimat kufur tadi? Karena dipaksa maksudnya. Ini kasusnya karena dia dipaksa. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih aula? Tetap sabar atau mengucapkan kalimat kufur tadi saat seorang dipaksa.
untuk berbuat kekufuran atau mengucapkan kalimat kufur. Al-jawab minal ulama man qal inna sabra aula wa in adda bisyakhsi ilal qatli. Sebagian ulama berkata bahwa bersikap sabar ketika dipaksa, sabar dalam artian tidak mau mengucapkan sedikit pun kalimat yang dia dipaksa untuk mengucapkannya, dia sabar. Ini lebih utama, lebih aula. Sekalipun hal tersebut menyeret seseorang kepada terbunuhnya dia, ya, kepada kematian. Wa dzalika li anna ahlal iman minal mu'minina wal mu'minat sabaru hatta ulqu finnar. Ya, dikarenakan kenapa? Karena ahlul iman, terutama dalam kisah ini ya, terutama dalam kisah Ashabul Ukhdud ini, orang beriman yang disiksa. Karena ahlul iman dari kalangan mukminin wal mukminat, mereka tetap bersabar waktu itu. Sehingga mereka dilemparkan ke dalam api, dalam akhadid atau ukhdud. Baik, jelas ya, ini lebih utama kata sejumlah ulama. Walakin yabqa waridan ala hadzal qawli su'alun. Tapi akan menyisakan satu pertanyaan menurut pendapat ini, bahwa sabar lebih utama. Ya, sabar lebih utama. Menyisakan satu pertanyaan. Bahwa hal kana murakhasan liman qablana fit talaffudhi bi kalimatil kufri 'inda al-ikrah am anna hadha khassun bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'ni qawlahu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Surat An-Nahl ya, 106. Akan tetapi tersisa satu pertanyaan. Kata beliau, apakah diberikan rukhsah bagi manusia ataupun orang-orang sebelum kita untuk melafazkan kalimat kufur saat disiksa, atau memang ini pengkhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bolehnya mengucapkan kalimat kufur saat dipaksa. Ini pengkhususan bagi umat Nabi Muhammad atau memang umat terdahulu juga boleh mengucapkan kalimat kufur saat dipaksa. Walaupun dalam kisah kita dapati tidak ada di antara mereka yang mengucapkan kalimat kufur. Mereka lebih memilih bersabar, ya, saat dipaksa meninggalkan agamanya. Nah, ini jadi pertanyaan. Bagaimana umat sebelum kita? Apakah boleh mereka talaffuz bi kalimatil kufri 'indal ikrah, atau memang ini khusus untuk, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudku, kata beliau, bagaimana dengan firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nahl 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk berbuat kekufuran, mengucapkan kalimat kufur, sementara hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Hatinya masih beriman, tapi dia dipaksa. Baik. Wa ala kullin fa minal ulama man qala aidan inna sabra aula. Ya, dari semua itu ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa sabar itu lebih utama. Bahwasanya sabar itu lebih utama. Kenapa? Karena didapati Bilal pada waktu itu, karena Bilal termasuk salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari para pendahulu-pendahulu Islam. Jadi bisa dijadikan contoh. Ya. Didapati bahwasanya Bilal pada waktu itu bersabar. Walam yutawi'hum, dan dia tidak sedikit pun mentaati, menyetujui permintaan dari orang-orang kafir pada waktu itu kepada Bilal. Dia tetap bersabar. Wa in kana talaffudzu bi kalimatil kufri indal ikrah jaizan. Sekalipun melafazkan kalimat kufur saat dipaksa itu boleh-boleh saja, wallahu a'lam. Jadi intinya beliau di sini tetap menguatkan bahwa yang lebih aula, yang lebih utama bagi orang yang dipaksa untuk berbuat kekufuran, mengucapkan kalimat kufur, maka ada dua pilihannya. Pilihan yang pertama dan yang paling utama adalah sabar, bertahan.
tidak bergeming sedikit pun. Dia tahan siksaan yang menimpanya sampai ya nyawa terlepas dari badan. Sampai dia menjumpai kematian. Ini lebih aula. Ini lebih afdal, lebih utama. Ya, kalau bahasa kita sekarang itu ya lebih mantap lah. Imannya lebih keren. Ya, ini lebih utama. Dia tetap bertahan. Namun kalau sekiranya dia mau mengambil yang di bawahnya, yaitu pada kondisi yang jais, boleh saja, nggak ada masalah. Selama hatinya masih mantap dengan iman, dia boleh mengucapkan kalimat kufur atau melakukan perbuatan kufur dalam keadaan dipaksa. Nggak hanya kalimat ya, perbuatan juga mungkin saja dia disuruh melakukan perbuatan kufur. Ya, dia disuruh melakukan perbuatan kufur dalam keadaan diancam mau dibunuh. Kalau kamu tidak melakukan perbuatan ini, kamu akan dibunuh. Ayo, pilih mana? Lakukan perbuatan kufur ini. Ya. Jika dia bersabar, menahan siksaan tadi atau menerima pembunuhan tadi, ya insya Allah syahid kan begitu. Dan ini lebih aula. Tapi kalau dia melakukan perbuatan kekufuran tersebut dalam keadaan terancam dipaksa seperti itu, maka ini jais, boleh, tidak ada masalah selama hatinya masih kokoh dengan iman. Jelas ya? Nah, itu simpulannya di sini. Allahu a'lam. Dan para ulama juga membahas ini dalam pembahasan kaidah fiqhiyah, disebutkan ya, kondisi-kondisi darurat yang mengancam nyawa, bahkan mengancam harta, ya kemudian beresiko ditekan atau diintimidasi agar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat misalnya. Ya, maka itu tadi dia, ketemunya dua perkara yang haram. Ketemunya dua perkara yang berbahaya, maka diambil bahaya yang lebih ringan, ya, diambil bahaya yang lebih ringan dalam rangka untuk menyelamatkan bahaya yang lebih besar, yaitu kematian. Ya. Misal apa? Misal seorang dipaksa, kamu kalau tidak berzina saya bunuh. Nah, kan begitu kan? Kalau kamu tidak berzina saya bunuh. Boleh nggak dia berzina? Hah? Tidak boleh Ustaz. Kalau sekiranya dia lebih memilih dibunuh, maka ini lebih aula. Ya, lebih aula. Karena ya jelas namanya zina masih lebih berat lagi kalimat kufur, masih lebih berat lagi kalimat kufur dibandingkan zina. Nah, ini seperti yang terjadi dari sebagian orang-orang yang di wilayah-wilayah peperangan. Nah, ini kan banyak kondisi-kondisi seperti itu. Yang diserang oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh orang kafir, mereka dalam keadaan terpaksa ya, untuk melakukan maksiat ini, maksiat itu, kekufuran ini, kekufuran itu, maka mereka diberikan rukhsah, wallahu a'lam. Tapi kalau sekiranya di antara mereka ada yang melawan, jangan justru kita bilang, orang dikasih rukhsah kok ngelawan. Enggak. Itu jelas lebih afdal, lebih utama. Sehingga ketika ada orang yang tidak mau, dia tetap bertahan dan dia dibunuh, maka ini lebih aula. Wallahu a'lam. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, yang berikutnya. Soal. Masih jelas suaranya? Jelas ya? Yang berikutnya kata beliau, mal muradu bil khabari fi qawlihi ta'ala inna batasya rabbika lasyadid. Surah Al-Burud ayat 12. Apa yang dimaksud dari informasi pada firman Allah Ta'ala? Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangatlah keras. Batasya rabbik, yakni intiqam, hukuman Rabbmu, siksaan Rabbmu itu sangatlah keras. Apa maksud berita ini? Al-jawab, huwa bimusabah at-tasliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa bimathabati at-tasliyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin. Wa kadzalika fa huwa tahdhirun li ahli al-kufri wal inadi wal fasadi wallahu a'lam.
Taib. Yang dimaksud firman Allah Ta'ala, inna batasya rabbika lasadid, yakni sebagai bentuk hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasliyah untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hiburan untuk orang-orang beriman. Jadi Allah Ta'ala ingin menghibur mereka yang mendapatkan ancaman, ya, intimidasi, mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir. Maka Allah Ta'ala memberikan, ya, tasliyah, penghiburan untuk mereka, dihibur dengan kalimat Allah, inna batasya rabbik lasyadid, sesungguhnya, ya, balasan ataupun ancaman siksaan Rabbmu itu sangatlah keras. Wa kadzalika fahuwa tahdhir. Demikian juga kalimat ini sebagai bentuk peringatan keras untuk orang-orang kafir, untuk ahlul inad, ya, orang yang berbuat kedurhakaan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya. Soal, waddih makna qaulihi ta'ala innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Dia yang memulai dan Dia pula yang akan mengulangi kembali kejadian itu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Makanya dikatakan Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Karena diulang-ulang. Ya, karena dia berulang-ulang setiap 1 Syawal, setiap 10 Dzulhijjah. Nah, maka ulang tahun, gitu ya, karena dia keulang tak mengulangi di tanggal yang sama. Baik. Nah, jelaskan makna firman Allah Ta'ala innahu huwa yubdi wa yu'id. Kata beliau jawab, al-jumhur minal ulama'i ala anna ma'na yubdi wa yu'id wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqul khalqa fid dunya thumma yu'iduhum ahya'an ba'dal mauti. Maknanya bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa makna yubdi wa yu'id adalah Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan makhluk di dunia ini, kemudian Dia pula yang akan mengembalikan mereka, mengulangi lagi kehidupan setelah kematian. Ya. Jadi kehidupan kita ini ada 4 fase, ya. Kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzakh, baru nanti terakhir, ya, kehidupan di akhir yang abadi, kehidupan di yaumil akhir. Adapun kehidupan di dunia adalah persiapan saja. Makanya sebentar. Namanya bersiap-siap itu jangan lama-lama, ya kan? Kalau antum bersiap-siap mau safar itu kan enggak lama-lama. Lebih lama safarnya, ya. Siap-siap sebentar aja, siap perbekalan. Nah, di dunia ini bersiap-siap. Ya, kehidupan setelah di dunia ini ada kehidupan berikutnya, kehidupan barzakh. Hidup juga nanti di sana manusia. Ya. Di alam barzakh itu hidup, kita nanti akan hidup, tapi dengan hayatun barzakhiyah, dengan kehidupan barzakh. Ada kehidupan sendiri di sana, enggak sama kayak di dunia. Ada kemiripan tapi tidak sama. Ada nikmat, ada siksa juga di barzakh. Ya, bagaimana untuk mendapat siksa, bagaimana untuk mendapatkan nikmat? Maka usahanya itu di dunia, bukan di alam rahim, bukan di dunia. Nah, sehingga ada ungkapan-ungkapan dari sebagian orang-orang soleh ataupun para ulama, ya, tentang kehidupan alam barzakh, ya, tentang kehidupan alam barzakh, bahwa kehidupan di alam barzakh itu lebih panjang, ya, kehidupan di alam barzakh itu lebih panjang daripada kehidupan di dunia, dan kehidupan alam akhirat itu lebih panjang lagi, abadi. Alam barzakh kan terbatas nanti dia, diputus dengan, ya, masuknya hari akhirat, dengan kiamat masuknya hari akhirat. Nah,
Taib. Jadi ini maksudnya yubdi wa yu'id. Allah yang menciptakan makhluk di dunia yang akan mengembalikan mereka hidup kembali setelah kematian. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 27, dialah Allah yang telah memulai penciptaan, kemudian dia yang akan mengembalikan dan mengulanginya lagi, maksudnya ya, thumma yu'iduhu, dia akan mengulanginya lagi, dan itu lebih mudah baginya. Jadi lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi penciptaan. Itu lebih gampang. Yang mana orang-orang kafir mengingkari itu dengan mengandalkan analogi. Bagaimana mungkin ya, tubuh yang sudah hancur, daging sudah dimakan ulat, tulang sudah rapuh, sudah hancur, bagaimana mungkin bisa hidup lagi? Itulah kalau hanya mengandalkan akal saja. Baik. Adapun orang-orang yang memang mengandalkan keimanannya, mendahulukan keimanannya, maka mereka akan mempercayai apa yang dikabarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tu'fakun." Katakan ya Muhammad, apakah kalian memiliki sekutu-sekutu yang memulai penciptaan? Maksudnya ada enggak selain Allah yang memulai penciptaan ini? Tantangan untuk orang-orang yang masih mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Adakah di antara sekutu-sekutu kalian yang telah memulai penciptaan kemudian bisa mengembalikannya lagi hidup lagi? Katakan ya Muhammad, Allah lah yang telah memulai penciptaan, tsumma yu'idu, kemudian Allah mengembalikannya lagi, fa anna tu'fakun, maka dari arah mana kalian bisa tertipu. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'id. Tidakkah mereka, awalam ini ya, kok ini lamnya saja, bisa dicek ayatnya sepertinya awalam ini, enggak mungkin nafi dia. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat, gitu ya. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'idu. Coba lihat surat Al-Ankabut. Lihat punya mushaf. Lam yarau, awalam. Karena kalau lam yarau tidak. Ayat yang ke-19 awal-awal surah Al-Ankabut. Tidak ada yang pegang mushaf. Oh, ya. Awalam. Oh ya. Betul ya. Awalam. Karena kalau lam yaro jadi bingung, maksudnya tidak pas. Awalam yaro kaifa yubdi'ullahul khalqa. Tidakkah mereka melihat, memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan, tsumma yu'iduh, kemudian dia mampu mengembalikannya lagi. Nah, ini ayat-ayat ya, tadi ada surat Ar-Rum ayat 27, surat Yunus ayat 34, dan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-19. Baik, ini satu pendapat ulama yang dari jumhur ulama. Wa minal ulama man qala fi qoulihi ta'ala, ada pula sebagian ulama yang berpendapat pada firman Allah taala, innahu huwa yubdi wa yu'id, ay yabda'ul azaba thumma yukarriruhu alaihim. Nah, ada pula sebagian ulama yang berpendapat makna innahu huwa yubdi wa yu'id, yakni yabda'ul azab, Allah Subhanahu wa taala yang akan memulai siksaan tadi. Tsumma yukarriruhu, kemudian Allah lah yang akan melakukan takrir, tikrar, pengulangan. Jadi siksaan itu Allah taala yang berikan pertama sekali kepada makhluknya, ya, kepada sebagian manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memulai menimpakan siksaan itu, dan nanti diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza wajhan, dan pada pendapat yang ini ada dua sisi. Pertama, al-awwal, anna dzalika fil akhirah. Maksudnya innahu huwa yubdi, bahwasanya dialah yang memulai menimpakan siksaan tadi kepada makhluknya, yakni di akhirat. Kasusnya atau kejadiannya itu nanti di akhirat, terjadinya itu di akhirat.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Dalam surah An-Nisa ayat 56. Manakala kulit-kulit mereka sudah nadijah, sudah matang, ya, sudah hangus terbakar, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Masya Allah, sampai seperti itu ya, siksaan panas yang menerpa kulit itu memang sangat terasa gitu ya. Kulit terbakar itu sakit sekali. Nah, demikian. Jadi baddalnahum juludan ghairaha, maka akan kami ganti lagi kulit yang sudah hangus tadi dengan kulit yang lainnya. Nah, ini makna yubdi'u wa yu'id kata mereka. Ya, ini siksaan. Jadi siksaan itu nanti di akhirat diulang lagi. Nah, itu kandungan makna ayat tadi, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ini pendapat sejumlah ulama. Baik, berdasarkan penguatnya tadi ya dalam surah An-Nisa tadi. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau menyebutkan tentang orang-orang yang tidak mau menyetorkan zakatnya, dari zakat harta, zakat peternakan dan zakat harta secara umum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim ya dari jalur Abu Dzar secara marfu'. Di sana disebutkan ma min sahibi ibil wala baqar wala ghanam la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'dhama ma kanat wa asmanah tantahuhu biquruniha wa tatu'uhu bi adlafiha kullama nafidat ukhraha adat alaihi aulaha hatta yuqda bainan nas. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa tidaklah seorang pemilik unta atau yang memiliki sapi atau kambing kemudian tidak menyetorkan, tidak menunaikan zakatnya, melainkan harta-harta tadi ataupun hewan-hewan ternak tadi akan datang pada hari kiamat dalam bentuk yang lebih besar dan lebih gemuk. Asman, lebih samin, ya. Tidak seperti ibil bakor di dunia, tapi dibesarkan oleh Allah. A'zam, lebih, nggak tahu gimana, gemuk, besar. Harta-harta ataupun hewan-hewan ternak yang tidak dibayarkan zakatnya semasa di dunia, nanti didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar-besar, bakornya tadi, ibilnya tadi, ghanamnya tadi. Apa yang terjadi? Tantahuhu, ya, ditanduk dia, biquruniha, dengan tanduk-tanduk hewan tadi. Udah gede besar berarti tanduknya juga lebih besar. Nah, si pemilik hewan-hewan ternak tadi ditandukin sama hewan-hewannya. Namanya sudah memenuhi kriteria zakat, berarti kan hewan ternaknya bukan sedikit, kan ada nisabnya. Berarti banyak. Nah, itu ditanduk pemiliknya tadi pada hari kiamat. Ya. Wa tatu'uhu bi adlafiha, kemudian diinjekin. Enggak tahu kayak apa besarnya, besar berarti kan? Bisa nginjek manusia, diinjekin dia. Bukan 1, 2 ekor, tapi semua. Kullama nafidat, ya, manakala yang akhirnya, maksudnya hewan yang terakhir udah habis, adat alaihi aulaha, maka kembali lagi yang pertama. Kalau ada 200 ekor, ada 300 ekor dikumpulkan pada hari kiamat, besar-besar, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanduknya panjang-panjang, kukunya besar-besar, nandukin dia, nginjekin dia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 300 ekor miliknya yang enggak dia setorkan zakatnya, ya 300 lah. Selesai, sampai hewan ternak yang terakhir nandukin dan nginjekin dia, diulang lagi. Itu maksudnya. Ya, adat, dikembalikan lagi. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan makna innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Maksudnya yang diulangi oleh Allah adalah siksa. Yang diulangi adalah siksa. Sementara jumhur ulama tadi yang pertama apa? Memaknai ya apa? Yubdi wa yu'id apa? Kehidupan. Ya, bahwasanya manusia nanti ada kehidupan, kemudian ada kehidupan yang
berikutnya lagi, pengulangan kehidupan setelah kematian. Itu makna yubdi wa yu'id. Tapi di sini beliau membawakan pendapat ulama yang diulang itu ada siksa. Maksudnya di akhirat siksaan yang ditimpakan bagi ahlu nar, ya, penduduk neraka ataupun dari orang-orang jahat pada waktu itu di yaumil akhir, ya, ini siksaan mereka bukan sekali udah selesai, tapi diulangi lagi. Ya. Ini tidak hanya khusus untuk pemilik harta berupa hewan ternak saja ya, tapi secara umum bahwasanya orang-orang yang tidak menyetorkan zakat dari harta yang dia miliki yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya akan mendapatkan siksa. Seperti demikian juga yang memiliki harta zahab wal fiddah, itu ya. Disebutkan dalam hadis yang lain itu akan didatangkan nanti harta itu dalam bentuk ular. Sebagian disebutkan dalam bentuk lempengan seperti setrika yang dipanaskan harta tadi. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Ya. Yauma tuqwa 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanastum. Ya, hada ma kanastum li anfusikum. Seperti disebutkan dalam surat At-Taubah itu ya. Baik. Ya, ini tentang orang-orang yang tidak menyetorkan zakat dari harta, baik itu emas ataupun perak, itu nanti akan dipanaskan harta tersebut. Ya, akan dipanaskan harta tersebut, kemudian dijadikan seperti mikwah ya, fatuqwa biha jibahuhum, yang akan digosokkan atau disetrikakan di badan mereka, di punggung mereka, di lambung mereka, di dahi mereka. Nah, taib asani kata beliau yang kedua, annahum yu'adzabuna fid dunya. Nah, kalau tadi pendapat yang pertama, ini para ulama yang menafsirkan makna huwa yubdi wa yu'id, tapi kepada azab, bukan kepada kehidupan. Paham ya, bisa dipisah ya. Ini kepada azab, itu ada dua lagi. Pendapat yang pertama mengatakan, ya ini pengulangan siksa di akhirat. Itu diberikan berulang-ulang. Allah mengulangi lagi. Nah, ini yang kedua, annahum yu'adzabuna fid dunya, thumma yukarriru alaihimul azaba fil akhirah. Maksudnya di sini huwa yubdi wa yu'id, Allah Ta'ala mengulangi siksa itu dua kali, maksudnya di dunia mereka ditimpa siksa, di akhirat juga nanti disiksa. Nah gitu. Beda enggak dengan pendapat yang pertama? Berbeda. Kalau yang pertama tadi yang kita baca, yang ada hadisnya tadi ya, kullama nadijat juluduhum, itu maksud mereka siksaan nanti di akhirat saja, ya, di akhirat. Fokusnya ke akhirat itu dengan berulang. Kalau pendapat yang kedua enggak, mereka disiksa, bahwasanya mereka disiksa di dunia, kemudian Allah mengulangi siksaan itu bagi mereka di akhirat. Ada ikhtiyarut Tabari rahimahullah. Ini yang dipilih oleh Imam Tabari rahimahullah. Faqala Tabari rahimahullah, berkata Imam At-Tabari rahimahullah, wa awla ta'wilaini fi dzalika indi bis-shawab wa ashbahuhuma bi dhahiri ma dalla alaihi tanzil al-qawlu alladhi dzakarnahu an Ibni Abbas wa huwa annahu yubdi'ul azaba ahlal kufri bih wa yu'id kama qala jalla sana'uh falahum adabu jahannam walahum adabul hariq fid dunya fa abda'a dzalika lahum fid dunya wa huwa yu'iduhu lahum fil akhirah. Nah, ini dia ya beberapa penjelasan ataupun penukilan dari perkataan Al-Imam At-Tabari dalam masalah ini. Ya, ini ketika menjelaskan makna falahum adabu jahannam walahum adabul hariq ataupun innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi pendapat Imam At-Tabari bahwasanya yang lebih utama dari dua takwil dalam masalah ini menurutku yang benar dan yang lebih mendekati zahir dalil, ya, yang lebih mendekati zahir dalil yang menunjukkan hal itu, yakni pendapat yang telah kami sebutkan dari Ibnu Abbas
bahwasanya innahu huwa yubdi innahu yub huwa wa huwa innahu yubdiul azab, bahwasanya dialah yang telah memulai siksaan tersebut, menimpakan siksaan tersebut kepada orang-orang kafir, ahlul kufur. Kemudian dialah yang mengembalikannya. Ya, ini di mana? Fid dunia. Fa abda adzalika lahum fid dunia. Allah taala yang memulai hal itu bagi mereka di dunia, dan dia nanti yang akan mengembalikan lagi di akhirat. Baik. Nah, ini dia pendapat ulama yang lainnya, bahwasanya makna innahu huwa yubdi'u wa yu'id, yakni yubdi'ul adzaba lahum, yakni li ahlil kufri fid dunya, thumma yu'id, yakni yu'idul adzab fil akhirah lahum, yakni li ahlil kufur. Paham ya? Wa inna ma qultu hada aulat ta'wilaini bisawab. Dan sesungguhnya aku pun berkata, kata penulis sini, ya muallif di sini, yakni Syekh Mustafa Al-Adawi, hada aulat ta'wilaini bisawab. Menurut beliau juga di sini beliau menguatkan ini yang lebih utama dari dua takwil, yang lebih utama, ya maksudnya lebih didahulukan kebenarannya ataupun yang lebih kuat kebenarannya dari dua takwil tadi. Lianna Allah atba'a dzalika qaulahu inna batasya rabbika lasyadid. Nah, alasan beliau karena Allah Subhanahu wa taala mengikuti hal itu dengan firman-Nya inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, ini seakan-akan ada dua kalimat yang menunjukkan makna siksaan. Inna batasya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, jadi pengulangannya itu kepada siksaan, bukan kehidupan. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi maksud beliau di sini, beliau lebih menguatkan pendapat ulama dari dua takwil tadi. Takwil yang pertama masalah pengulangan di sini, yu'id di sini maksudnya adalah yu'idul hayat. Allah Ta'ala yang akan mengulangi kehidupan. Ada kehidupan dunia, kemudian mati nanti. Allah yang akan mengulangi kehidupan nanti di akhirat dengan menghidupkan mereka kembali. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna yang mengulangi yu'idu di sini adalah azab. Di dunia nanti mereka ditimpakan siksaan, di akhirat juga demikian, atau sebagian mereka mengatakan di akhirat mereka ditimpakan siksaan kemudian diulangi lagi. Nah, beliau lebih menguatkan ini yang bermakna yu'id di situ azab. Ya, lebih menguatkan azab. Kenapa? Karena melihat urutan ayat. Allah Ta'ala mengikutkan ayat tadi sebelum innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sebelumnya apa? Inna batosh. Ya, batshun sudah kita jelaskan maknanya apa? Ya, intiqam, azab, siksaan Rabbmu itu keras. Innahu huwa yubdi. Jadi yubdi'ul batosh, yubdi'ul azab, wa yu'idul azab. Baik, demikian. Fakana lil bayan an makna syiddati batoshihi. Kan gitu. Jadi dengan diikutinya inna batasya rabbika lasyadid, kemudian innahu huwa yubdi wa yu'id, ini sebagai penjelas dari makna syiddatu batasyihi, kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, alladzi qad dzakarahu qablahu asbaha bihi bil bayan amma lam yajri lahu dzikr. Wa mimma yu'ayyidu ma qulna min dzalika wuduhan wa sihhah qauluhu wa huwal ghafurul wadud. Wa baina dzalika an anna alladzi qablahu min dzikrihi khabarahu an adzabihi wa syaddihi iqabahu, ya wa syaddihi iqabihi. Nah, jadi itu. Jadi sebagai penjelas tentang syiddati batsyihi, Allah Subhanahu wa taala mengikutkan lagi dengan apa? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya, sebagai penjelas. Dan di antara yang menguatkan hal itu yang kami sebutkan kata beliau untuk lebih jelasnya, yakni diikuti lagi dengan firman Allah wa huwal ghafuru al wadud. Nah, sebagaimana biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menyebutkan ancaman-ancaman, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan di sana ampunan, tawaran ampunan, ya. Kemudian diikuti dengan wa huwal ghafur al wadud. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Al-Wadud. Masih ingat apa makna Al-Wadud?
Dzul mahabbah littaibin wal muti'in. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi 3 ayat ini menunjukkan bahwasanya yang lebih mengarah maknanya kepada siksaan, bukan apa tadi ya, bukan kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih panjang ya? Masih ada 2 lembar lagi. Cukup ya, insyaallah sampai di sini dulu. Insyaallah nanti sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya ya, biar sedikit-sedikit. Nanti terlalu banyak tumpah-tumpah. Nah, insyaallah terakhir nanti sebelum masuk ke surat At-Tariq. Wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita bacakan dan terjemahkan serta kita berikan sedikit penjelasan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.